Assalamualaikum semuanya. Kita bertemu lagi untuk membahas mengenai gelombang datar yang merambat bukan di udara. Materi ini merupakan materi yang diberikan di minggu ke-10 dan merupakan bagian dari bab 3. Selamat mengikuti. Sebelum kita membahas mengenai gelombang datar di medium bukan udara, kita perlu mengingat kembali mengenai konsep dan hukum yang digunakan dalam menurunkan persamaan gelombang datar di udara terlebih dahulu. Gelombang datar terjadi saat sumber gelombang berada di tempat yang sangat jauh, sehingga rapat muatan sebagai sumber dari medan listrik dan rapat arus sebagai sumber dari medan magnet kita set sama dengan 0. Harus kita ingat juga bahwa pada saat menurunkan persamaan gelombang datar di udara, kita menggunakan hukum Faraday dan hukum Ampere pada prosesnya. Nah, sekarang mari kita lihat hukum Faraday. Di udara, rapat flux magnet dapat kita nyatakan dengan U0 dikalikan dengan H, sehingga persamaan hukum Faraday menjadi sebagai berikut. Sedangkan untuk hukum Ampere, kita memiliki persamaan, dan pada kasus gelombang datar di udara, nilai rapat arusnya adalah 0 sehingga hukum Ampere menjadi seperti ini. Kedua persamaan di atas masih dalam bentuk hukum Maxwell, bentuk real time, dan untuk menurunkan persamaan gelombang datar dibutuhkan hukum Maxwell dalam bentuk fasor. Sehingga persamaan dalam bentuk fasor untuk hukum Faraday adalah, sedangkan untuk hukum Ampere adalah. Sekarang kita akan melihat perbedaan antara hukum Faraday dan Ampere di udara maupun di medium bukan udara, dan pengaruh perbedaan tersebut dalam menurunkan persamaan gelombang datar di medium bukan udara. Ini adalah hukum Faraday di udara, dan ini adalah hukum Faraday pada medium bukan udara. Persamaan bentuk fasor untuk hukum Faraday dapat kita lihat di sini. Ini untuk kasus di udara, dan ini untuk yang bukan di udara. Selanjutnya, kita lihat hukum Ampere di udara, dan kita lihat hukum Ampere bukan di udara. Di sini, sekali lagi karena kita berbicara tentang gelombang datar, maka rapat arus J kita set 0, dan persamaan bentuk fasor untuk hukum Ampere adalah sebagai berikut, sedangkan persamaan bentuk fasor untuk hukum Ampere bukan di udara adalah sebagai berikut. Jika kita sederhanakan, kita akan dapat persamaan seperti ini. Sehingga hukum Ampere yang digunakan untuk menurunkan persamaan gelombang dalam bentuk fasor, kita lihat perbandingannya untuk kasus di udara dan bukan di udara. Sekarang kalau kita perhatikan, perbedaan antara hukum Faraday dan Ampere di udara maupun di medium bukan di udara, kita lihat dari mu0 berubah menjadi mu. Sedangkan dari hukum Ampere bisa kita lihat dari J omega epsilon 0 berubah menjadi sigma ditambah J omega epsilon. Dengan kata lain, epsilon 0 berubah menjadi seperti yang kita lihat di slide. Kita akan melihat bagaimana perubahan tadi mempengaruhi persamaan gelombang datar yang bukan di udara. Mari kita lihat dulu persamaan gelombang datar di udara yang merambat ke arah sumbu Z positif. Nilai J beta di sini harganya adalah J dikalikan omega dikalikan akar dari epsilon 0 dikalikan mu 0. Jika kita ingin melihat persamaan bukan di udara, maka seperti yang tadi kita lihat di slide sebelumnya, mu 0 kita ganti dengan mu dan epsilon 0 kita ganti, sehingga kita akan mendapatkan persamaan J omega dikalikan akar seperti yang kita lihat di slide. Nah, yang harus kita perhatikan di sini, perbedaan antara persamaan yang berwarna kuning dan berwarna hijau adalah yang berwarna kuning adalah bilangan imajiner, sedangkan yang berwarna hijau adalah bilangan kompleks. Nah, sekarang timbul pertanyaan, apa pengaruhnya jika persamaannya itu berubah menjadi bilangan kompleks? Nah, sekarang akan kita lihat persamaan gelombang datar yang merambat di medium yang bukan udara akan kita rubah menjadi seperti ini.
E sama dengan EM plus kali E pangkat minus gamma Z, di mana J beta kita ganti dengan gamma. Gamma itu apa? Gamma adalah, seperti kita lihat di slide, karena gamma itu adalah bilangan kompleks, maka dia itu bisa kita nyatakan dengan alfa plus J beta. Dari sini muncul pertanyaan, apa pengaruhnya jika notasi J beta berubah menjadi notasi gamma? Menjawab pertanyaan tadi bisa dilihat di materi berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya.